Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah apakah jodoh kamu akan datang di tahun ini, tahun 2024. Akan aku lihatkan nanti bagaimana kondisi atau situasi hati kamu saat ini, apakah emang udah siap untuk kehadiran dia, dan akan aku lihatkan bagaimana situasi ke depannya. Gitu ya, apakah ada clue mengenai jodoh kamu, akan kita lihat nanti. Dan seperti biasa, ini adalah pilih kartu, jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu, percaya dengan intuisi kamu, dan pilih satu, oke? Dan ya, apakah di first date, touch, atau greet team. Kalau kamu sudah memilih kartu mana yang sesuai dengan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama atau first date di sini, bisa jadi sih di sini ada aja besar kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang, akan ada first date, bertemu seseorang yang baru dan memulai sebuah kisah yang baru gitu. Tapi untuk sampai ke sini apa aja yang bisa kamu usahakan akan aku lihatkan ya. Akan aku simpan dulu kartunya. Aku akan mulai dari kartu tarot hijau dulu, untuk melihat bagaimana situasi hati kamu saat ini, apa yang sedang terjadi di hidup kamu sekarang. Ada the Hierophant, ada King of Cups. Aku rasa di sini banyak dari kamu yang emang udah siap sih buat menikah di sini, karena aku selalu melihat kartu the Hierophant ini sebagai satu hal, satu sinyal bahwa kamu sudah punya banyak pengalaman mengenai kehidupan, berapapun usia kamu sekarang ya. Jadi udah sangat dewasa, sangat bijak, sudah punya banyak cerita lah mengenai pernikahan, walaupun mungkin kamu belum menikah. Jadi kamu sangat proaktif untuk melihat cerita mengenai orang-orang yang udah menikah, apa aja sih pengalaman mereka, apa hal-hal yang bisa kamu persiapkan, apa hal-hal yang nanti bisa kamu lakukan setelah menikah, misalnya parenting atau sesuatu seperti itu. Namun di sini aku lihat sebagian dari kamu bisa jadi pernah ada dalam situasi yang kamu udah dekat dengan seseorang, tapi ada faktor pembeda atau perbedaan yang cukup besar antara kamu dan dia. Dan biasanya itu sesuatu yang sangat basic, misalnya agama atau suku, bangsa, ras, keluarga, seperti itulah. Sehingga mungkin itu yang menjadi kan kamu agak takut untuk bisa nggak ya nanti aku ketemu jodoh yang lebih bisa sesuai dengan apa yang aku harapkan, apa yang diharapkan keluarga aku, kayak gitu. Dan sebenarnya kamu di sini membawa banyak energi compassion ya, energi kasih sayang, bahwa di sini kamu adalah tipikal orang yang kamu cukup khawatir mengenai jodoh kelihatannya, tapi kamu juga punya energi, ya sudah, aku sudah mengusahakan yang terbaik, aku akan menunggu kapan Tuhan akan mempertemukan aku dengan dia. Kamu juga di sini kelihatannya juga sudah cukup untuk mencintai diri kamu, ya, dan pokoknya di sini memaksimalkan segala usaha kamu. Itu sih. Dan aku rasa kalau kamu di sini cukup dekat sama ayah, kelihatannya figur yang kamu harapkan menjadi jodoh kamu adalah sosok yang kurang lebih kebaikannya sama seperti ayah kamu. Kalau kamu dekat dengan ayah ya, dan kamu ngerasa oh ayahku romantis, aku juga pingin deh punya pasangan yang romantis juga, sangat membantu segala pekerjaan rumah. Aku juga pingin punya suami yang nggak kaku atau nggak merasa harga dirinya tercoret kalau misalnya dia membantu pekerjaan rumah, kayak gitulah di sini. Namun kelihatannya kamu di sini agak tertekan ya mengenai standar masyarakat Indonesia barangkali. Kayak kamu, terutama kalau kamu perempuan ya, biasanya perempuan Indonesia itu lebih tertekan kalau misalnya udah di usia 25, 26 tapi belum ada kelihatan tanda-tanda akan bertemu jodoh. Kamu kayak aduh, aku bisa nggak ya bertemu jodoh aku, kapan aku nikah, kayak merasa expired gitu loh, kayak kadaluarsa. Padahal menikah itu bukan tentang lomba lari siapa duluan yang menang, bukan. Pernikahan juga bukan sesuatu yang ada targetnya. Dalam yang aku pahami ya, dalam budaya, bukan budaya sih, dalam agama apapun tidak ada target menikah. Misalnya perempuan harus cepat menikah di usia berapa misalnya, kan nggak ada. Tapi ya memang kita tinggal di masyarakat sehingga mungkin ini yang membuat kamu resah dan gelisah mengenai kondisi kamu. Dan siapa yang paling bisa membebaskan perasaan ini adalah diri kamu sendiri. Oh, pantesannya kan? Makanya di sini kalau memang ada beberapa hal, bisa jadi ini tentang trauma masa lalu kamu. Mungkin kamu pernah diselingkuhin atau melihat perselingkuhan orang lain, entah keluarga, entah siapa, atau kejadian tidak mengenakan apapun itu.
Kamu di sini diminta untuk memaafkan. Judgment ini mengenai pemaafan ya. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang-orang yang bisa jadi pernah menyakiti kamu, memaafkan orang-orang yang nanyain kapan nikah, kok belum punya pacar, si itu aja udah nikah, anaknya udah 3, kamu kenapa belum gitu. Nah, coba maafkan mereka, senyumin aja. Apalagi nanti mungkin momen lebaran itu kan menjadi momok atau teror yang menyeramkan buat sebagian dari kamu di sini. Tapi senyumin aja dan jadikan itu sebagai ya udah tante doakan aja gitu. Ya. Aku rasa di sini kalau kamu sudah bisa menerima kondisi dan membebaskan diri kamu dari berbagai dendam, marah ke diri sendiri, ke orang lain, kamu akan bisa lebih mungkin untuk memulai ini. Karena mungkin masih ada beban di hati kamu mengenai sesuatu seperti itu. Nine of Swords, banyak di antara kamu yang kepikiran banget mengenai jodoh. Sehingga mungkin ini berdampak pada kinerja kamu, bikin kamu susah tidur. Ya. Jadi tolong dibebaskan. Kenapa aku bilang begitu? Gini, kalau energi kamu lagi bagus, dalam kondisi yang bagus, stabil, berpasrah ke Tuhan, berbaik sangka ke Tuhan bahwa jodoh kamu akan datang di waktu yang paling tepat, mungkin di tahun ini atau mungkin di tahun selanjutnya, tapi di waktu yang paling tepat, Tuhan tahu yang paling baik buat kamu, maka itu akan bisa membebaskan kamu dari dua energi ini yang sangat menguras energi dan pikiran, dan ini mengacaukan frekuensi kamu. Kalau misalnya kamu bisa membantu diri kamu untuk bisa lebih damai lagi, ya, aku rasa kamu akan dipertemukan dengan orang yang frekuensinya nanti akan sebagus kamu. Kamu udah siap, udah dewasa pikirannya, punya energi kasih sayang yang besar, saling jadi pasangan yang saling support, saling bantu, saling mendukung, kompatibel gitu loh di sini. Makanya coba bantu diri kamu untuk selesai atau mungkin pelan-pelan lah di sini dari situasi ini, terutama kalau kamu memang menyadari oh iya kak aku emang dalam situasi ini gitu, pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang penting ada usahanya. Dan aku mau lihat di sini juga kondisi yang mungkin ada di alam bawah sadar kamu yang nggak kamu sadari, tapi ini mungkin menjadi penghambat kamu untuk bertemu dengan dia, ya. Ada perasaan dimana kamu ini rendah diri atau mungkin nggak pede tentang diri kamu, insecure gitu. Insecure ini macam-macam lah. Bisa aja mengenai mungkin kamu ngerasa kurang secara fisik, kurang merasa cantik, kurang merasa apa gitu. Terutama kalau kamu pernah punya trauma yang besar banget, pernah dibully mungkin atau pernah ditinggalkan, ngerasa nggak pantas, ngerasa nggak layak. Jadi mulai sekarang perbaiki energi ini. Banggalah dengan diri kamu, cintai diri kamu. Bagaimana orang lain bisa percaya bahwa kamu akan bisa memberi cinta ke dia kalau kamu bahkan belum bisa mencintai diri kamu, kayak gitu. Ini aku sering banget bilang di teman-teman yang ini ya, personal reading di aku. Jadi coba diusahakan. Dan ini kamu ngerasa nggak sempurna. Nggak sempurna di sini kamu ngerasa kayak kalau aku belum punya pasangan, kalau aku belum menikah, aku belum sempurna gitu loh. Padahal buat aku ya, atau mungkin di sini energinya kamu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan seharusnya jadi tanggung jawab kamu. Jadi kalau kamu menunggu seseorang, kamu nggak pernah merasa komplit gitu loh. Di saat kamu ngerasa nggak komplit, bagaimana kamu bisa memberikan sesuatu yang lebih ke orang lain? Kalau kamu ngerasa nggak komplit tentang diri kamu, aku nggak bahagia, aku nggak mencintai diriku, aku nggak layak, aku nggak pantas, ya si calon jodoh kamu itu akan merasa, kamu aja ngerasa kurang, gimana aku bisa percaya bahwa kamu bisa memberikan kontribusi di hubungan ini gitu loh. Jadi tolong buat teman-teman di sini merasalah komplit dengan diri kamu dulu. Nanti hadirnya dia akan menyempurnakan kamu gitu loh. Kamu udah baik, udah keren, udah luar biasa, maka hadirnya dia akan memberi tambahan energi baru. Jadi jangan merasa kurang kalau dia belum datang gitu loh di sini. Ya mudah-mudahan dengan begini sih bisa mempercepatlah jalan ketemu jodoh kamu. Dan iya di sini aku rasa kamu berhubungan dengan banyak rasa malu ke diri sendiri, ngerasa nggak layak, seperti itulah di sini. Jadi ada rasa yang kurang tentang diri kamu. Makanya di sini teman-teman, daripada menunggu dia untuk menyempurnakan kamu, berusahalah untuk menyempurnakan, bukan sempurna yang sempurna karena nggak ada yang sempurna di dunia ini, tapi at least mulai perbaiki energi kamu, mulai baik-baiklah ke diri kamu, mulai hargai diri kamu, apresiasi segala yang sudah kamu lakukan, mulai dari hal-hal yang kecil atau dari hal-hal yang lebih lagi pencapaian kamu barangkali seperti itu. Karena
si calon jodoh kamu itu harus percaya ke kamu. Oh, kamu orangnya luar biasa, kamu mencintai diri kamu, maka dia akan percaya untuk, oh, kamu sangat bisa aku percaya, nanti kita akan saling support, saling sayang, kita jadi orang tua yang hebat gitu loh. Jadi itu yang bisa aku lihat di sini. Dan ya, aku akan lihat juga di sini ya, gimana kondisi kedepannya. Apakah akan memungkinkan kalau misalnya di tahun ini kamu bertemu dengan jodoh kamu. Tapi ya itu PR-nya buat kamu. Mudah-mudahan bisa kamu jalani dengan lebih nyaman lah, terutama tentang diri kamu. Karena aku yakin kamu sangat layak dan pantas untuk bahagia saat ini walaupun lagi single, dan nanti dia akan lebih menyempurnakan kebahagiaannya kamu. Ada Page of Swords. Ada loh seseorang yang nanti akan datang, aku lihat di sini. Tapi kamunya juga harus punya keteguhan hati. Kayak misalnya nanti ketika dia datang ke kamu, aku lihat dia ini emang punya keseriusan ya, punya kestabilan. Kalau kamu berharap punya pasangan yang secara emosional dia stabil, secara karir dia stabil lah, at least secara finansial dia stabil, nggak ngutang, nggak judi online, nggak yang gitu-gitu, aku rasa dia akan bisa datang dengan berbagai compatible atau berbagai hal baik yang akan dia bawa kepada kamu. Setia juga ya, orangnya biasa aja secara fisik, maksudnya nggak yang ganteng gimana, tapi dia punya kebaikan hati di sini dan punya sebuah energi yang emang dia pingin serius sama kamu. Dia pelan-pelan tapi ayo kita serius gitu. Kita kenalan, kita dalami perasaan kita lihat background kita pelan-pelan. Kalau oke, ayo maju. Aku rasa ada. Makanya di sini kenapa kamu lebih tertarik dengan kartu first date? Ada sih di sini. Jadi mudah-mudahan sih dia jodoh kamu. Cuma di sini kamu juga harus punya energi, kamu harus tahu dia lebih dalam mengenai backgroundnya, keluarganya, visi misinya seperti apa, kayak gitu. Jadi energi kamu harus seperti seorang detektif yang menelaah dia secara mendalam, dan kamu juga harus jadi detektif buat diri kamu dengan orang seperti apa kamu ingin dibersamakan, kayak gitu sih di sini. Kalau kamu pingin cepat, iya boleh aja, kita semua pingin cepat, tapi kalau aku rasa di sini dia akan pelan-pelan sih. Kayak nikmati prosesnya, nikmati proses penjajakannya, kenal keluarga masing-masing, saling mengetahui bagaimana emosional masing-masing, seperti itu. Ada Seven of Wands. Di sini pesan buat kamu ya, ambillah sebuah keputusan mengenai jodoh atau pacaran atau dengan siapapun nanti kamu akan mau bersama dengan dia. Lakukan karena emang kamu udah siap, bukan karena kamu tertekan. Misalnya orang tua kamu mulai meneror, atau mungkin tetangga, atau mungkin siapapun itu meneror kamu dengan pertanyaan kapan nikah, nanti keburu tua, keburu apa, dengan hal-hal yang menakutkan itu, maka kamu di sini diminta buat lebih bisa tahu tentang diri kamu. Jangan memaksakan sesuatu hanya karena kamu ingin membahagiakan orang lain. Karena yang seharusnya paling pantas bahagia di hubungan ini adalah kamu dan dia. Jadi jangan sampai kamu nanti memilih orang yang salah hanya demi menyenangkan orang tua, atau hanya demi supaya nggak ditanya kapan nikah lagi gitu loh. Di sini jadi kamu yang harus bisa punya momen defensif atau melindungi diri kamu, dan jangan sampai semua hal yang seperti itu mengganggu pikiran kamu. Sebisa mungkin tarik nafas, berdoa, beribadah, meditasi, jalan-jalan pagi-pagi kena matahari, itu akan lebih merilekskan kamu sih kalau aku lihat. Kamu di sini sangat berharga, kamu di sini sangat luar biasa. Kamu punya banyak bakat yang mungkin kamu nggak sadari karena kebanyakan, karena aku jelek kali ya, aku jadi belum ketemu jodoh aku. Karena aku bodoh kali ya, belum ketemu jodoh aku. Kalau kamu terlalu sering mengucapkan kata-kata itu ke diri kamu sendiri, maka itu yang akan terjadi. Makanya di sini coba lihat diri kamu, sehebat itu loh kamu. Di sini higher self-nya kamu bilang kamu tuh luar biasa loh. Kalau kamu perempuan kamu anggun, kamu menghargai diri kamu. Kalau kamu laki-laki kamu ada wibawanya banget, cerdas, unik dengan segala potensi yang kamu punya. Dan di sini kamu punya sisi misterius yang justru itu menarik buat calon jodoh kamu nanti. Makanya coba lebih hargai diri kamu teman-teman ya, yang pile pertama atau kartu pertama ini. Jangan sampai kamu terlalu meng-underestimate diri kamu. Karena dengan begitu orang lain akan gampang menyerang kamu. Gitu loh ya. King of Cups. Kalau emang kamu sudah punya angan-angan, aku pengen dia punya jodoh yang baik, penyayang, cukup romantis, tapi juga punya tanggung jawab yang besar,
akan saling membahagiakan, mau saling mendengarkan. Mudah-mudahan orang itu akan datang kepada kamu di sini. Ya, dan ada kemungkinan sih di sini beda kota, beda negara bisa, karena aku lihat ada kapal sedang berlayar di sana. Tapi yang pasti ikuti intuisi kamu. Pertama itu, kalau kamu memang ingin bertemu dengan dia, jangan terburu-buru. Sejak awal ini kartunya meminta kamu buat berhati-hati dengan siapapun nanti kamu akan ketemu di tahun ini dengan siapapun, maka cari tahu yang banyak dan jangan mengambil keputusan kalau kamunya emang belum siap. Untuk hal sebesar jodoh atau pernikahan, kamu dan dia yang harus punya dealnya, bukan orang lain. Kayak gitu, ya. Aku rasa ini cukup sih. Aku akan lihat dari charm. Ini adalah zodiak kamu atau zodiak dia yang akan datang itu, yang akan bersama dengan kamu. Ada Capricorn, Sun, Moon, Rising bisa ya. Sagittarius, Gemini, Scorpio, Leo, Taurus. Kemudian unsur nama kamu atau dia calon jodoh kamu ya A, P, W, K, M, O, Z, E, C, F, U, dan I. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia, bisa tanggal atau angka apapun. 12, 16, 7, 17, 26, 10, 29, 13, 27, 30, dan 14. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah kamu bisa bertemu jodohmu di tahun ini. Sangat besar kemungkinannya, tapi kamu juga ada PR tentang diri kamu. Dan semoga segala afirmasi positifnya bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini apakah ada kemungkinan kamu bertemu jodoh kamu di tahun ini ya, tahun 2024. Kalau dari kartunya di sini ada saja kemungkinannya, besar kok kemungkinannya. Cuma di sini aku melihat harus ada beberapa hal yang wajib kamu perbaiki tentang diri kamu atau sesuatu yang kamu harus berubah gitu loh untuk bisa sampai ke situasi ini. Jadi di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa jadi clingy atau mungkin bucin, manjanya banyak banget, atau kamu nanti akan manja ke dia, akan lebih dalam energinya, kenalnya, dan bisa jadi salah satu antara kamu atau dia bahasa cintanya emang sentuhan fisik, digandeng, dipeluk, dicium gitulah di sini. Aku akan jelaskan ini lebih dalam nanti. Aku akan masuk dulu di kartu tarotnya ya, yang warna hijau dulu. Aku akan lihatkan di sini bagaimana situasi hati kamu. Kalau ada sesuatu yang belum beres tentang diri kamu, itu akan bisa kamu perbaiki dan mempercepat proses ketemu dengan jodoh kamu ya. Mudah-mudahan di tahun ini. Ada Four of Pentacles, ada Four of Cups. Teman-teman di sini banyak yang ngerasa menutup diri, menutup pintu hati, seperti membangun dinding yang sangat tinggi. Entah kenapa. Biasanya kalau aku mengingat banyak klien aku ya, ini biasanya ada trauma sih. Mungkin kamu juga, traumanya macam-macam. Pertama bisa aja kamu kecewa banget, patah hati banget mengenai kisah cinta kamu. Entah kamu ditinggal, diselingkuhi, mantan kamu abusive, atau hal-hal lainnya yang sangat menyakiti kamu sehingga kamu takut jatuh cinta lagi. Kamu takut, bukan takut jatuh cinta sebetulnya, kamu takut disakiti lagi, tersakiti lagi, atau kamu di sini pernah melihat sesuatu yang gak menyenangkan mengenai kisah cinta atau pernikahan. Bisa aja mengenai pernikahan orang tua kamu. Mereka sering bertengkar, bahkan mungkin salah satunya abusive, entah kata-kata, pukulan, atau secara seksual kayak gitu. Apapun itulah di sini, sesuatu yang membuat kamu ngerasa enggak, aku nggak mau, menutup diri, gitu. Dan sebenarnya apakah ada orang-orang yang datang mencintai kamu? Ada. Tapi kamu di sini karena menutup diri, dia sulit sekali masuk ke kehidupan kamu. Dia sulit sekali untuk mengetuk dan masuk ke hati kamu. Karena di sini dia ini ada loh sebetulnya. Tapi kamunya kayak nggak responsif. Radar kamu, sinyal kamu tuh lemah banget buat menerima tangkapan sinyal dari dia gitu loh. Ya. Jadi aku nggak tahu apa yang terjadi, kelihatannya cukup dalam, cukup berat. Tapi kita lihat nanti. Ini sangat bisa diperbaiki ya untuk menarik energi dia. Kita akan lihat lagi ya di sini. Cara terbaik untuk bisa menarik energi jodoh kamu ini adalah dengan ketenangan kamu. Ini kartu yang banyak bercerita mengenai healing. Healing di sini aku ingatkan ya teman-teman, bukan sekedar kamu liburan kemana atau beli barang impulsif
yang sebenarnya kamu nggak butuh hanya untuk ngasih kebahagiaan sesaat. Tapi ini adalah kondisi dimana kamu diminta buat berpikir banyak mengenai apa yang terjadi, dan sebuah pemahaman bahwa apa yang pernah terjadi di kamu atau apa yang pernah kamu lihat, sebuah kejadian atau beberapa kejadian yang nggak menyenangkan, belum pasti, belum tentu itu akan terjadi di hidup kamu. Mengenai jodoh, aku mengutip kata-kata dari salah satu acara di TV dulu, Katakan Cinta. Love will find you if you try. Cinta akan datang ke kamu kalau kamu berani buat mencoba. Jodoh juga sama. Bagaimana kamu bisa berharap jodoh kamu datang ke kamu kalau kamunya membangun benteng yang sangat tinggi, benteng yang sangat tebal dindingnya, sehingga dia sulit buat datang kepada kamu. Takut duluan gitu loh. Maka di sini teman-teman, aku minta berproses untuk menyembuhkan apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Kamu boleh mencoba mengusahakan sembuh dengan cara kamu berdoa, beribadah, meditasi, atau mungkin mulai lagi mingle, atau mungkin mulai lagi bertemu dengan banyak orang baru yang memberi vibe positif buat kamu, yang mana mereka lebih sefrekuensi sama kamu. Jadi jangan terlalu lama mengurung diri kamu. Kayak gitu sih. Dan atau mungkin kamu di sini punya cara-cara lain, ke psikolog bagus, ke healer bagus, atau cara-cara lain lah yang kamu tahu gimana cara berdamai dengan ini. Memaafkan juga salah satu caranya. Memaafkan diri kamu, memaafkan orang-orang yang pernah secara sadar atau nggak sadar menyakiti kamu. Tapi ini harus dipikirkan baik-baik ya. Jadi dalam situasi damai, kamu akan bertemu dengan jodoh kamu. Dan di sini juga aku rasa teman-teman diminta buat nggak terlalu pusing mengenai apa yang orang lain katakan tentang kamu. Aku rasa kamu di sini emang banyak sekali melawan ya. Kenapa kamu di sini belum pacaran misalnya? Kamu kayak ya nggak apa-apa gitu. Cuma di sini nggak apa-apa sih melindungi diri kamu dari serangan luar. Cuma kadang kamu harus bisa merefleksikan diri kamu. Aku rasa teman-teman di sini banyak kok yang udah pingin punya jodoh, pingin segera menikah. Cuma mungkin kamu nggak menyadari ada hal ini yang di alam bawah sadar kamu yang kamu nggak sadar gitu loh. Makanya kamu banyak menolak. Enggak, aku nggak mau. Kamu mungkin suka sama dia tapi kayak enggak, aku takut. Enggak. Semakin dia ingin datang ke kamu, semakin dia menunjukkan energi yang besar buat pingin kenal kamu, semakin kamu takut gitu loh. Semakin enggak deh. Banyak di antara kamu yang di sini hubungannya sekedar dekat aja tanpa status. Dan semakin si dia itu ingin serius sama kamu semakin hilang. Kamu hilang entah kemana kayak gitu. Makanya di sini kartu Queen of Pentacles ini besar kaitannya dengan energi seorang healer ya, dan momen penyembuhan. Kalau di sini hubungan kamu dengan mamah kurang baik, coba perbaiki hubungan dengan mamah. Entah gimana ceritanya, atau entah apa yang terjadi, tapi memperbaiki energi kamu dengan mamah akan membuka pintu jodoh kamu. Bukan pintu jodoh sih, lebih tepatnya memperbaiki energi kamu. Karena akan semakin terasah energi kamu untuk menyayangi, mencintai, kemandirian, kestabilan. Kamu akan percaya lagi mengenai bahwa kamu akan dibersamakan dengan orang yang setia sama kamu, loyal, mencintai kamu dalam suka dan duka kayak gitu. Di sini sepertinya banyak yang takut untuk diselingkuhin, takut ada orang ketiga, takut bla 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 gitu loh. Terutama kalau kamu punya kondisi orang tua yang broken ya. Tapi di sini kalau semakin kamu meningkatkan energi feminin kamu, energi compassion, dan juga memproses sembuh dari segala yang pernah terjadi ini, maka kamu akan siap untuk suatu saat nanti bertemu dengan jodoh kamu, menjadi orang tua yang baik, mencintai diri kamu semaksimal yang kamu bisa kayak gitu. Energinya di sini. Ya. Nah, kalau misalnya suatu saat nanti kamu, entah kamu laki-laki atau perempuan, ingin menjadi orang tua, maka persiapkan diri kamu mulai sekarang. Cintai diri kamu agar kamu nanti bisa mencintai anak kamu. Cintai diri kamu agar kamu bisa juga mencintai pasangan kamu, kayak gitu. Dan kalau kamu perempuan terutama ya, kalau kamu ingin nanti punya anak yang dia berbahagia dengan hidupnya, maka jadilah perempuan yang bahagia dulu akan hidupnya. Karena anak yang bahagia berawal dari ibu yang bahagia. Ya, jadi ini nggak cuma mengenai jodoh sih, karena kalau jodoh aku anggap itu sebagai proses menuju pernikahan. Pernikahan somehow akan menghasilkan anak, dan mudah-mudahan dengan begini kamu punya persiapan sejak sekarang. Ini adalah kartu yang bercerita mengenai sesuatu yang harus kamu bereskan mengenai diri kamu.
untuk bisa menarik energi jodoh kamu, ya. Trust issue, ada banyak dari kamu yang punya trust issue, nggak percaya dengan orang lain, takut diselingkuhin, takut ditinggal, takut kesepian. Mungkin kamu pernah mengalami kejadian ini, atau mungkin kamu pernah melihat kejadian itu sehingga berdampak negatif banget ke diri kamu. Tapi kamu juga harus belajar buat percaya ke diri kamu, percaya ke pasangan kamu bahwa dia bisa memegang janjinya dia buat setia misalnya. Kalaupun pada akhirnya jalan membuka sebuah tabir rahasia bahwa dia ternyata nggak setia, yaitu jawaban dari doa kamu. Dia belum yang terbaik buat kamu. Tinggalkan dan mulai fase yang baru lagi. Tapi intinya belajar buat percaya. Gitu sih, ya. Karena ada orang yang nggak setia, tapi di dunia ini banyak banget orang yang setia. Jadi tarik energi orang-orang yang setia itu. Kamu di sini ada banyak yang belum bisa memproses trauma masa lalu, belum bisa memproses, belum bisa berdamai, belum bisa memaafkan. Nah, kalau emang kamu sadari ada hal itu, maka coba proses ini dan pelan-pelan maafkan diri kamu, maafkan orang-orang itu. Ya, aku tahu mungkin sakit banget Kak, aku susah memaafkan dia. Coba pelan-pelan. Memaafkan dampaknya bukan untuk dia, bukan untuk ketenangan jiwa orang lain, tapi buat diri kamu sendiri. Itu akan memperbaiki frekuensi dan energi kamu. Karena semakin banyak beban atau dendam atau patah hati, sakit hati yang kamu simpan di hati kamu, itu menurunkan energi kamu, menurunkan kemungkinan kamu bertemu dengan jodoh yang terbaik buat kamu. Makanya coba pelan-pelan maafkan, dan coba pelan-pelan bebaskan diri kamu bahwa kamu layak untuk sebuah situasi yang lebih baik ke depannya, situasi yang bisa kamu usahakan bersama dengan pasangan kamu nanti. Lebih romantis, lebih setia, lebih saling menjadi pasangan yang menghebatkan satu sama lain kayak gitu. Yang bisa memproses ini adalah kamu. Dengan bantuan profesional bisa, atau kamu usahakan sendiri juga bisa. Gitu loh. Jadi usahakan ya. Ada perasaan bersalah di sini. Dalam hal apapun bisa. Kalau misalnya emang kamu menyadari, oh dulu aku melakukan hal-hal yang bodoh, aku bersalah, berdosa, maafkan diri kamu dan jangan ulangi hal yang sama. Tuhan Maha Pemaaf, jadi yakin aja Tuhan pasti maafin kamu, dan sekarang berubahlah jadi lebih baik dalam hal apapun, kebiasaan, mungkin secara emosi kamu gampang meledak-ledak, maka usahakan buat tenang, damai, atau dalam hal-hal lainnya lah yang kamu lebih tahu ini apa. Dan yakinlah bahwa setiap orang punya masa lalu yang buruk, tapi kamu sangat layak dan berharga untuk masa depan yang lebih baik. Gitu loh. Jadi jangan pernah merasa dulunya masa lalu kamu pahit, nanti kedepannya akan pahit terus. Kalau kamu berpikir begitu, ya begitu yang akan datang. Tapi kalau kamu, aku akan perbaiki segalanya, aku akan perbaiki diriku, memaafkan masa laluku, memaafkan diriku, bertobat kepada Tuhan, barangkali minta maaf ke siapa yang pernah kamu sakiti, maka yakin aja bahwa maksimalnya usaha kamu akan menjadikan masa depan kamu dengan siapapun nanti kamu akan dibersamakan gitu. Dan ya kan aku lihat di sini bagaimana situasi yang akan terjadi. Apakah mungkin dia akan datang kepada kamu? Dan ya kita lihat aja lah ya situasinya. Ten of Cups. Terima kasih kamu datang. Ada Four of Pentacles. Ada dua kartu sama dari deck yang berbeda. Berarti ini pesannya kenceng buat kamu. Kamu pingin ini kan? Kamu pingin bertemu dengan jodoh kamu, membangun sebuah keluarga, barangkali punya anak. Aku rasa di sini emang banyak dari kamu yang aku pingin jadi orang tua, aku pingin deh memulai sebuah fase yang hangat, saling mencintai, saling support ke pasangan, ke anak-anak kayak gitu. Tapi salah satu kuncinya adalah kamu di sini harus bisa meruntuhkan dindingnya kamu. Jadi mulai bisa membuka hati ke orang baru, mulai bisa lebih membuat diri kamu melihat dunia dalam situasi yang berbeda. Kalau yang tadinya dunia kamu mendung seperti tanpa arah, dunia kamu sangat cerah. Masa depan kamu masih sangat cerah. Jadi buka hati kamu. Dan mengenai pasangan kamu, jangan terlalu protektif. Kamu nggak boleh gini loh ya, kamu harus hubungin aku terus loh ya, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena kamu sangat takut sekali diselingkuhin. Ya kita semua nggak mau diselingkuhin ya. Tapi semakin kamu berpikir diselingkuhin,
bisa jadi itu yang akan datang. Makanya di sini percaya deh sama dia, percaya dengan diri kamu, percaya dengan pasangan kamu. Ya sekali waktu bolehlah kamu kontrol, mau kemana sayang, sampai jam berapa, keluar sama siapa misalnya, kayak gitu. Tapi jangan berlebihan, sesuatu yang berlebihan gak pernah baik. Ada Queen of Wands. Ini adalah situasi dimana kamu mengambil sebuah keputusan tanpa tekanan. Kamu di sini diminta juga untuk mencintai diri kamu semaksimal yang kamu bisa. Di sini aku lihat kamu adalah orang yang sangat mandiri, sangat disiplin, sangat tangguh, tidak mudah orang lain menjatuhkan kamu. Maka jadikan energi itu juga ada di energi kisah cinta kamu, bahwa kamu akan bisa bertemu dengan seseorang yang nanti emang terbaik buat kamu, gitu loh. Dan iya, aku rasa di sini situasinya adalah semakin kamu memanifestasi sesuatu yang baik, ya. Aku ingin punya pasangan yang setia, aku ingin punya pasangan yang nanti kita berdua bisa jadi sahabat, saling ngobrol, saling bisa menghadapi situasi yang situasinya enak atau situasi yang kurang mengenakan. Jadi sama-sama saling sayang, saling cinta. Maka mulai manifestasi sejak sekarang. Hati-hati dengan pikiran kamu. Aku rasa banyak dari kamu yang seorang manifestor ya. Apa yang kamu pikirkan itu yang datang. Makanya kalau kamu di sini masih ada trauma mengenai masa lalu, sembuhkan dulu. Jangan sampai kamu di sini mengikat pasangan kamu, tapi kamu takut dianya kabur, kamu takut dianya enggak setia, kamu takut dia kasar. Maka hal-hal itu malah bisa datang kepada kamu. Maka sekarang mulai lebih punya afirmasi yang lebih baik. Pasanganku baik, memperlakukanku dengan baik. Kalaupun kami berantem, kami bisa komunikasi dengan baik, bla 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 bla, yang baik-baik. Gitu. Ya. Hidup memang gak selalu mendatangkan yang baik-baik, tapi setidaknya kalau afirmasi kamu positif dan baik, mudah-mudahan itu yang akan lebih banyak datang di hidup kamu. Gitu di sini. Dan ya, aku rasa ada besar kok di sini kemungkinan kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa membawa kalian berdua ke situasi ini. Memang butuh perjuangan, tapi apakah bisa mungkin di tahun ini? Bisa, tapi kamu harus selesai dulu dengan ini semua. Gitu di sini. Seseorang ini aku rasa punya pendekatan yang emang udah dewasa, udah siap, udah ngerti resikonya, bertanggung jawab, dan kalaupun ada karakter yang berbeda tapi bisa saling kompromi gitu loh, untuk kedepannya membangun sebuah kisah yang sangat intim, sangat kuat lah koneksinya antara kamu dan dia. Dan tentu saja di sini ini sangat mungkin hadir di kamu. Maka usahakan mulai tahun ini ada banyak hal yang jadi PR kamu dan mulailah untuk berubah. Karena somehow jodoh nggak cuma tentang dia, siapa dia, kapan dia datang, orangnya seperti apa, tapi kadang itu mengenai diri kamu. Makanya semakin cepat kamu di sini berproses, mudah-mudahan di tahun ini kamu bisa bertemu dengan dia. Kalau kamu sudah sembuh dari segala luka yang ada di hati kamu gitu. Dan aku mau lihat di sini dari charm ya. Ini zodiak kamu atau zodiak dia. Ini bisa Sun, Moon, Rising, Gemini, Cancer, Taurus, Virgo, Aquarius, Scorpio. Atau di sini dari unsur nama kamu atau dia. L, N, F, Q, A, G, O, W, V, J, C, dan D. Lalu ini angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, bisa tanggal atau angka apapun ya. 27, 15, 9, 26, 21, 7, 18, 25, 28, dan 19. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apakah jodoh kamu akan bisa datang di tahun ini. Ada PR, tapi masih besar kemungkinan kamu akan bertemu dengan dia dan bisa menikmati momen ini. Mudah-mudahan, aminin. Semoga energi baiknya akan bisa kamu klaim dan terjadi di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga atau kartu Great Team di sini ya, tim yang sangat hebat. Apakah ada kemungkinan kamu akan bertemu dengan jodoh di tahun ini, di tahun 2024? Bisa banget di sini, dan kamu akan bertemu dengan seseorang yang nggak cuma memberikan cinta, tapi kamu dan dia akan menjadi tim yang hebat di sini. Komunikasi kamu dan dia sangat-sangat sehat, sangat-sangat bagus, kompatibel dari karakter, pembawaan, goal masa depan, dan juga ada kompromis atau kompromi lah di sini. Kamu dan dia mungkin punya mau yang beda, tapi bisa komunikasi. Oke, kamu maunya bakso, aku maunya nasi goreng. Nah, gimana caranya supaya bakso dan nasi goreng ini bisa sama-sama dinikmati gitu?
ya. Jadi lebih sehat lah, terutama kalau kamu sebelumnya pernah punya kisah cinta yang kurang menyenangkan karena mungkin salah satu egois atau yang seperti itu. Mudah-mudahan bersama dengan si orang baru ini lebih indah gitulah kisahnya ya. Aku akan lebih jelaskan detail nanti. Aku akan masuk dulu ke kartu tarotnya. Kita mulai ya. Aku akan lihat di sini bagaimana situasi kamu sekarang. Apa hal-hal yang bisa kamu perbaiki sehingga mempercepat proses bertemu dengan dia. Ada Knight of Wands, ada Queen of Cups. Ada banyak dari kamu di sini yang hidup kamu maju buat hari ini, buat masa depan, tapi masih melihat ke belakang. Ada sesuatu di masa lalu kamu yang kamu masih belum selesai, masih ada sesuatu yang kamu harap-harapkan, ada kemelekatan yang belum selesai. Bisa jadi kamu di sini pernah suka dengan seseorang, atau mungkin kamu dan dia udah selesai hubungannya tapi masih ada harapan ingin balik sama dia, atau berharap dia datang lagi ke kamu. Atau mungkin ada trauma di masa lalu yang kamu belum kelar akan itu semua. Rasa takut, rasa dendam, rasa marah. Sehingga walaupun hidup kamu maju ke depan, tapi kamu masih noleh lagi ke belakang, noleh lagi. Atau mungkin di sini ada seseorang yang kamu sangat ekspektasikan, sangat suka. Jadi walaupun ada orang baru datang, walaupun dia baik, ramah, setia, loyal, tapi kamu membanding-bandingkan si orang baru dengan si orang lama. Atau siapapun dia yang emang kamu ekspektasikan. Nggak mau, kurang cakep, kurang romantis, kurang apa gitu loh. Sehingga susah bagi dia untuk yakin bahwa dia itu serius sama kamu. Kalau emang kamu menyadari demikian, maka coba mulai berubah dan mulailah untuk bisa berdamai dengan masa lalu kamu. Untuk sebuah kondisi atau orang-orang yang kamu tahu bahwa kamu seharusnya bisa move on, maka move on lah. Pelan-pelan nggak apa-apa, yang penting ada pergerakannya, jangan terlalu banyak menoleh ke belakang. Kalau kamu lagi naik motor, naik mobil, kamu yang mengendarai, tapi kamu noleh ke belakang terus, kamu bisa nabrak dan kamu bisa aja lebih lambat sampai ke tujuan kamu karena kebanyakan noleh ke belakang, gitu. Dan di sini aku lihat peran orang tua penting buat kamu ya. Kalau kamu di sini punya kondisi yang kurang bagus komunikasinya dengan mama, coba diperbaiki. Atau mungkin kamu di sini punya orang tua yang punya ekspektasi mengenai pasangan kamu nanti kalau nikah harus dengan laki-laki atau perempuan yang begini. Sementara mungkin yang kamu temukan, yang kamu jatuh cintain beda dengan apa yang dimau keluarga kamu. Kalau memang kondisinya demikian, maka coba ngobrol dengan keluarga kamu. Kayak gitu. Sebenarnya orang tua kamu di sini sayang sama kamu. Makanya mungkin punya standar yang cukup tinggi. Yang kamu ngerasa kayak atulah susah gitu ya, gitu. Tapi ya coba dibicarakan dengan keluarga kamu. Karena kadang kamu juga harus belajar. Selain nanti kamu bisa berkomunikasi bagus dengan pasangan kamu, mulailah belajar komunikasi dengan orang tua kamu. Gitu sih di sini. Kalau emang kondisinya demikian ya. Aku mau lihat lagi yang lain-lainnya. Ada kegalauan, ada feeling blue. Ada hal-hal dimana kamu kayak, bisa nggak ya aku ketemu sama jodohku? Selama ini orang tua aku pingin begini, tapi akunya pinginnya begitu gitu loh di sini. Atau mungkin kamu di sini punya mau tertentu yang belum bisa kamu dapatkan. Masih banyak berharap pada seseorang, masih berharap pada sebuah situasi. Kalau nggak cakep aku nggak mau. Kalau gajinya belum 2 digit aku nggak mau misalnya. Ya boleh aja kok, boleh aja kamu di sini punya standar yang demikian. Cuma di sini ketika nanti ada orang baru datang, coba lihat kebaikan hatinya, coba lihat keseriusannya. Itu sih yang ingin aku lihat di sini. Standar kamu memang cukup tinggi ya di sini, mengkonfirmasi entah standarnya kamu atau standar orang tua kamu. Aku di sini merasa wajar kok kalau orang tua berharap anaknya nanti akan dibersamakan dengan seseorang yang secara keuangan bagus, baik hati, humble, penyayang, sayang ke orang tua. Ya tapi bagaimanapun juga ini hidup kamu. Jadi kalau emang ada hal-hal yang ingin kamu bicarakan ke orang tua kamu, bicarakan. Dan aku rasa di sini ayah kamu kelihatannya lebih bisa diajak ngobrol kelihatannya. Atau di sini teman-teman kalau emang punya situasi hubungan yang kurang baik dengan orang tua, ayah atau ibu coba perbaiki deh. Atau mungkin kalau misalnya orang tua kamu banyak berantemnya atau bahkan berpisah, salah satu pernah mohon maaf misalnya selingkuh atau punya
kebiasaan buruk, judi atau apapun lah yang seperti itulah ya. Karena kondisi masyarakat kan beda-beda, kondisi keluarga juga beda-beda. Kalau emang ada sesuatu yang kamu rasa buruk banget mengenai pernikahan atau kondisi orang tua kamu, maka jangan jadikan itu alasan kamu takut buat jatuh cinta atau takut untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kamu sangat layak punya kisah kamu sendiri, dan belajarlah dari mereka untuk tidak mengulangi hal-hal yang buruk itu. Tapi kalau orang tua kamu cukup romantis, setia sampai tua, maka contohlah mereka. Ada banyak hal yang bisa kamu pelajari di sini, ya. Do you embrace? Ini energi feminin. Aku rasa teman-teman kalau emang lagi ngebet banget mengenai keuangan, atau mungkin orang-orang sekitar kamu banyak yang bilang, kamu mah pekerjaannya aja bagus, gajinya emang gede, tapi mana pacarnya? Nggak ada sampai sekarang. Misalnya ada yang bilang kayak gitu, senyumin aja. Kalaupun emang sekarang kamu harus jadi orang yang memang mengejar karir, atau bahkan aku nggak merencanakan Kak buat mengejar karir, tapi ya karirku naik dengan sendirinya, ya gimana gitu kan, ya bersyukur akan hal itu. Namun kamu diminta juga di sini untuk lebih punya banyak energi compassion, energi kasih sayang, sayang ke diri sendiri, sayang ke orang tua, sayang ke siapapun itu, ke makhluk Tuhan yang lain. Kenapa? Aku lihat ke depannya kamu pingin banget jadi seorang ibu atau seorang ayah. Kamu sangat potensial menjadi orang tua yang sangat baik. Kalau sebelumnya kamu punya orang tua yang katakanlah sangat kasar ketika mendidik kamu, atau ada hal-hal yang kamu kecewa banget mengenai orang tua kamu, kamu sangat punya kemungkinan untuk menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Kalau kamu melihat orang tua kamu banyak berantemnya, banyak masalahnya, kamu sangat potensial menjadi pasangan yang jauh lebih baik buat pasangan kamu. Maka di sini mulailah melatih energi feminin kamu. Baik kamu laki-laki atau perempuan, setiap manusia punya energi maskulin dan feminin. Mulailah belajar mencintai, minimal mencintai diri kamu, supaya kamu punya modal. Semakin besar cinta kamu ke diri kamu, semakin besar modal kamu mencintai pasangan kamu. Semakin besar pasangan kamu nanti, calon jodoh kamu percaya, oh kamu mencintai diri kamu dengan maksimal, maka aku percaya buat juga nanti akan mencintai kamu. Dan juga modal cinta ke anak-anak kamu kayak gitu, ya. Dan di sini aku rasa kamu akan diberkahi banyak hal kok. Jadi kalau sekarang kamu single, diremehkan banyak orang, tenang aja, kamu nanti akan sangat bahagia dengan kondisi kamu. Jadi banyak-banyak usaha dan juga berdoa, dan maksimalkan cinta kamu ke diri kamu. Jangan menunggu orang lain mencintai kamu, karena tanggung jawab mencintai diri kamu harus dimulai dari diri kamu sendiri. Dan hadirnya jodoh kamu akan melengkapi, bukannya menutupi rasa kurang percaya dirinya kamu gitu loh di sini. Ya, kalau kamu pingin pasangan atau mungkin pingin jodoh yang sayang sama kamu, maka sayangi dulu diri kamu. Kalau kamu pingin punya jodoh yang mencintai diri kamu, cintai dulu diri kamu gitu. Aku akan lihat dari beberapa PR yang harus kamu selesaikan ya. Ada kode pendensi. Kode pendensi ini kemelekatan atau sesuatu yang masih kamu lihat-lihat. Seharusnya kamu udah bisa move on dari sebuah situasi, tapi kamu masih berharap, masih menunggu, masih belum selesai dengan apapun itu. Maka kalau emang iya, coba kamu bebaskan energi kodependensi ini. Energi yang masih melihat ke masa lalu, belum move on, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang kamu tahu kamu harus berubah tapi masih aja dilakukan. Maka coba selamatkan diri kamu, karena yang bisa menyelamatkan kamu adalah kamu. Dan dengan proses penyelamatan ini, kamu akan lebih mudah bertemu dengan dia yang bisa menjadi pasangan yang kompatibel buat kamu. Lalu ada merasa tidak berharga, tidak layak, tidak yang seperti itulah. Jadi merasa nggak layak dicintai, merasa nggak layak buat diperjuangkan, merasa nggak layak bertemu jodoh yang terbaik. Kamu sangat layak dan pantas. Makanya di sini coba kalau masih ada sesuatu mengenai masa lalu yang bisa kamu bebaskan, maka usahakan, karena kamu di sini layak dan berharga. Kata siapa kamu nggak pantas? Kamu pantas. Kamu yang harus percaya. Jadi sekarang terserah kamu. Kamu mau percaya dengan kata-kata orang lain yang meremehkan kamu, atau kamu percaya pada diri kamu? Karena Tuhan ngasih banyak sekali bakat ke kamu. Tinggal kamunya percaya apa enggak, kayak gitu. Bagaimana calon jodoh kamu percaya sama kamu kalau kamunya nggak percaya ke diri kamu sendiri? Tuh. Dan di sini ada sebagian dari kamu yang nggak terbuka untuk mau menerima cinta.
Mungkin kamu takut disakiti, kamu takut diselingkuhin, kamu takut kejadian yang sama di orang tua kamu terulang lagi di kamu. Tapi yang pasti di sini, aku rasa kalau kamu udah selesai dengan beberapa poin tadi, kamu akan bisa terbuka buat cinta. Dan semakin kamu mencintai diri kamu, mudah-mudahan kamu akan bisa menerima cinta yang lebih banyak lagi ke depannya. Kayak gitu. Dan aku mau lihat di sini bagaimana situasi yang akan terjadi. Apakah jodoh kamu bener-bener akan datang di tahun ini ataukah gimana? Queen of Pentacles. Ini kartu yang bercerita mengenai penyembuhan diri, mencintai diri, kasmaran lagi. Jadi intinya, buka kesempatan itu, buka hati kamu untuk menerima cinta yang baru, orang yang baru, petualangan yang baru. Emang sih harus kerja keras lagi, memulai dari awal, tapi ya emang harus dicoba. Cinta itu atau jodoh itu sesuatu yang harus diusahakan. Makanya di sini buka hati kamu, kasih kesempatan ke diri kamu untuk bertemu dengan dia. Pilih dan pilah. Mungkin nanti akan ada beberapa orang datang, kamu pilih dan pilah mana yang memang terbaik buat kamu. Kayak gitu di sini, ya. Dan juga ini emang besar energinya mengenai mamah sih. Aku rasa semakin bagus hubungan kamu dengan mamah, akan semakin meningkatkan energi ini. Penyayang, penyabar, mandiri juga, kayak gitu, ya. The Fool. Dan kamu akan siap kok untuk memulai sebuah kisah yang baru. Kamu sudah punya bekalnya, nggak banyak tapi bisa dicoba. Memulai sebuah kisah yang baru. Kamu sudah mulai positif mengenai hidup kamu. Kamu semakin positif tentang diri kamu. Kamu layak, kamu berharga. Kita nggak pernah tahu ke depannya akan gimana, tapi kamu oke, aku akan membuka hati aku. Aku akan ketemu banyak orang baru. Aku akan memberi kesempatan ke diriku kalau ada orang baru yang akan datang dan akan saling kenal gitu. Lebih cerah lah. Cuma ya emang ada beberapa hal yang harus kamu selesaikan dulu, yang jadi PR-nya kamu. Dan iya, di sini kamu juga memahami bahwa hidup itu nggak selalu enak-enak aja. Kamu tahu resikonya apa. Dalam artian, ya ada kemungkinan kamu akan bisa jadian sama si orang baru, atau bahkan mungkin akan ada ujian yang datang, nggak apa-apa. Karena kamu udah bawa bekalnya. Jadi kamu tahu bahwa oke, aku bisa saja menghadapi hal yang tidak enak, tapi aku tahu bagaimana menghadapi situasinya. Dan kamu nanti akan punya kekuatan yang sangat besar kalau ada masalah datang di hubungan kamu. Kalau ada orang-orang meremehkan kamu, kamu akan siap menghadapi itu semua, ya. Dan lihat The Lovers. Jadi teman-teman di sini jangan ragu membuka pintu hati kamu, mencoba hal yang baru. Sangat besar kemungkinannya kamu bertemu dengan seseorang yang menjadi jodoh kamu di tahun ini. Cuma ya tadi itu kuncinya sesuatu yang emang harus kamu selesaikan dulu. Gitu sih. Ada The Hermit juga di sini. Seseorang yang dewasa pemikirannya, seseorang yang bisa sangat sabar menghadapi kamu, seseorang yang bisa membuat kamu percaya lagi buat jatuh cinta, yang mana dia adalah orang yang kamu percaya untuk saling berbagi, saling mencintai, saling berjuang, saling mendukung, gitu sih di sini. Dan dia akan membawa pelita atau cahaya buat kamu. Tapi kamu harus mencintai diri kamu dulu, karena dia nggak akan bener-bener hadir kalau kamunya masih ada perasaan nggak layak, nggak berharga, masih membanding-bandingkan dia dengan orang lama, masih membanding-bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain gitu. Tapi dia dewasa sih di sini, dia akan sabar menghadapi kamu dan akan membantu proses penyembuhannya kamu di sini. Itu yang bisa aku lihat mengenai jodoh kamu. Jadi apakah akan ada kemungkinan menjadi tim yang hebat? Sangat besar kemungkinannya. Tapi ingat ya, kalau kamu ingin bahagia bersama dengan dia, kamu harus bahagia dulu. Kamu harus bahagia dulu walaupun sekarang kamu sendirian. Nggak ada alasan kayak aku single, aku jomblo, aku nggak bahagia. Ya jangan dong. Justru sebagai single kamu harus bahagia dulu. Karena kalau kamu bahagia, energi kamu akan sangat bagus untuk menarik orang yang juga sudah bahagia akan hidupnya. Dan orang itu siap membahagiakan kamu, memberi energi bahagia yang lebih karena emang kamunya udah bahagia gitu loh di sini. Jadi itu yang bisa aku lihat ya. Dan sekarang aku mau lihat dari charm zodiak dulu ya. Zodiak kamu atau zodiak dia. Aries, Capricorn, Sagittarius, Leo, Libra, Pisces. Lalu dari unsur nama kamu atau unsur nama dia ya. M,
T I L R B U S A J G P. Lalu dari angka atau tanggal penting antara kamu dan dia ya, 20, 13, 17, 31, 25, 3, 4, 21, 2 dan 22. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai kemungkinan bertemu dengan jodoh di tahun ini. Besar kemungkinannya, dan semoga segala afirmasi positifnya ini bisa hadir di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.